dan juga dari pengurus Himpas sekaligus wakil ketua ya, Yes, ada Kak Andik Papa. Nah, Sandri juga sore ini kepo banget tentang Pulau Sapekan gitu ya. Oh, iya. Seperti apa juga di sana dunia pendidikan di Pulau Sapekan, entah dari SD, terus SMP, SMA gitu loh. Seperti apa? Mungkin dari Mas Hendrik. Ya, yang mungkin yang udah kemarin kesini ya gak gugup lagi gitu ya. Iya. Kalau Kandik Papa kayaknya gimana Ya, gitu, Bang. bingung Iya. masih ya. Oke, gimana Kak Henry dunia pendidikan di Pulau Sapekan dari SD, SMP, SMA di sana? Ya, kalau dunia pendidikan di Sepekan itu juga alhamdulillah seperti biasa juga, bahwasanya dari tingkat SD itu ketika masa penerimaannya juga biasa, untuk administrasinya juga biasa. Itu di lembaga SD itu pada zaman saya waktu itu, dan rata-rata juga gurunya itu dari luar Sepekan. Dari Kangean, ada dari Jawa. Dari daratan Ya, di Sumeneb ada nggak? Kalau dari Sumeneb ada juga. Ada ya. Ya, yang SD kebetulan saya satu SD kemarin. Oke, berarti ini satu kampung. Ya, satu Ya, kampung. satu kampung. Oke. Satu SD ya. Dan waktu itu untuk guru-guru yang di sana itu paling banyak itu 3, kalau saya ingat ada 3 itu. Itu untuk SD. Ya, untuk SD itu ada 3 di sana, dari Kepulauan Sapekan itu asli. Oke. Berarti di sekolah SD itu SD mana? SD berapa? Kalau SD Kak Henry? sepanjang 5. Sepanjang 5. Itu gurunya totalnya berapa? Kan biasanya kan kalau di daratan itu ya, setahu Sandri ya itu ada bahkan ada 6 7 8 9 10 di Ya, daratan gitu. kurang lebihnya. Kalau di Sepekan sama juga? Ya, sama Total juga. guru di sana Total yang mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6? Kemarin kurang lebih 8 sama kepala sekolahnya itu. Oke. Kemarin untuk SMP itu saya juga kurang tahu di desa saya, karena saya keluar desa. Untuk MTS-nya tuh di Mondok di Sepanjang, desa Oke. Sepanjang. Masih seputaran kepulauan juga ya? Ya, masih pulau, tapi satu pulau tapi Beda desa. desa. Oke. Sepanjang sama Tanjung. Hmm. Ya, kalau di sana juga kalau di sana sudah rata-rata emang dari desanya guru-gurunya. Nah, tapi untuk fasilitas itu saya rasa itu ketika saya ke sini melihat kondisi yang ada di daratan itu sekolahannya, bahwasanya setiap sekolah itu mempunyai perpustakaan. Betul. Ya, perpustakaan. Kan, tetapi di sana nggak ada perpustakaan. Nah, terus untuk yang membaca buku gimana, Kak Henry? Iya, itu buku itu terkadang buku LKS kan. Buku LKS itu kadang satu buku itu 3 orang yang megang. Jadi gantian dalam 1 minggu itu gantian untuk membaca. Oke. Itu. Berarti bisa dikatakan apa ya, kurang tanda kutip kurang maksimal ya Ya, kurang maksimal. dalam pembelajaran tanda kutip ya, buku dan sebagainya gitu. Itu dari SD untuk masalah LKS itu emang dibagi-bagi ya? Ya, dari SD dan SMP, SMA juga. Oke, ya mungkin dari pemerintah Kabupaten Sumeneb ya, yang sore ini lagi dengerin, mudah-mudahan ada perbedaan nanti lah ya, tentang masalah perpustakaan gitu loh. Jadi di SD, SMP, SMA itu di Pulau Sapekan nggak ada yang namanya perpustakaan? Nggak ada. Cuman sebagian aja yang ada, tapi di rata-rata di tingkat SMA itu yang ada. Seragam tetap di sana? Ya, seragam tetap. Merah putih ya? Ya, merah putih. Oke. Yang SD itu. Mhm. Bukan yang SMP. Iya. Nah, kalau lagi ini pendidikan di kepulauan pasti beda sama daratan ya. Iya. Yang membuat Kak Andik Papa, aku nanti pengen deh adain seperti di daratan gitu. Apa nih keinginan Ya, dari Kak Andik Papa? ya kalau dari saya pengen kepulauan itu sama gedung sekolahnya tuh ya memiliki musola sendiri. Oke.
Karena salah satunya juga dari pulau saya, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, itu kita kekurangan ruang seperti itu. Kadang-kadang tiap tahunnya kalau dari SD sejak zaman saya dulu, itu kita cuman memiliki satu bangunan. Itu. Dan pada saat itu untuk kita untuk kelas 2 itu belakangan masuknya. Dan pada saat itu untuk rapot juga karena saking banyaknya murid, itu kita ada yang nggak memiliki rapot, ada yang nggak memiliki buku ini, dan pada akhirnya murid yang berprestasi ini nggak kebaca. Oke. Berarti tunggu dulu. Kekurangan bangunan. Iya, kekurangan bangunan. Nah, maksudnya kekurangan bangunan itu seperti apa, Kak Andi Bapak? Tadi Kak Andi Bapak bilang kelas 2 maksudnya lain. Iya. Itu gimana maksudnya? Karena kita dari SD dulu ya. Dari SD dulu ada 1 sampai 6 kelas. Nah, kita cuma memiliki 5 ya. Cuman memiliki 5 kelas. Kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 5. Kelas 5. Iya. Nah, kelas 6-nya gimana untuk mengikuti pelajaran setiap hari di sana? Kelas 6-nya itu masuk tetap. Cuman di kelas 2. Kelas 2-nya ini yang yang belakangan, kadang jam 9 seperti itu, ndak masuk seperti pada umumnya. Oke, maksudnya gini, salah benar tolong dibenerin gitu ya. Iya. Berarti di kepulauan sana, tepatnya di SD sepanjang 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk seperti biasa jam 7. Iya. Iya kan ya? Iya. Nah, kelas 6 itu tetap masuk. Tetap. Jadi jam 7. Jam 7. Iya. Berarti digabung dong. Enggak. Kelas 2 sama kelas 6. Enggak digabung. Maksudnya gimana itu? Untuk jam masuknya gitu loh, Kak Andik Bapak. Ya, jam masuknya itu tetap jam 7. Jam 7. Cuman setelah habis ini kelas 6 belajar atau kelas 1 belajar, nah ini bisa kelas 2 ini bisa dimasukkan juga. Ya, karena dari sistem pembelajaran di sana kalau soal waktu kelas 1 itu beda pulangnya, enggak pulang barengan. Oke. Itu kalau kelas 1 itu pagi-pagi, paling lama itu jam 9. Oh, kelas 1 jam 9 udah pulang. Iya. Paling lama. Kelas 1, kelas 2, 3. Iya. Cuman kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 3 sampai ke atas itu jam 11. Jam 11. Iya. Itu bisa dikatakan sama rata di kepulauan untuk masalah pendidikan di SD gitu, untuk masalah kelas. Apakah cuman di tempat sekolah dulu dari Henry sama Papa? Ya, setahu saya sih cuma di sekolah itu. Nah, saya pernah juga studi banding ya? Ya, studi banding ke sepanjang, tapi biasa. 1, 2, 3 1, 2, 3. Ya. 6. Oke. Cuman di SD-nya Henry sama Andik Papa ya. Yeah. Yang kelasnya cuman 5 kelas. Yeah. Tapi kelas 6 tetap masuk bergabung sama kelas 2. Yeah. Oke. Nah, untuk transportasi di sana enak nggak? Maksudnya dari rumah ke sekolah gitu, jauh nggak? Oh, enggak. Kita biasa jalan kaki. Enggak ada yang naik sepeda ontel apa, karena jaraknya rumah dari sekolah itu cuma berapa 5 meter paling. Oh, deket ya? Ya, deket. Berarti adik-adik di sana sampai detik ini untuk sekolah enggak serumit yang ada di Indonesia ya, Lena ya. Yang butuh perjuangan yang kuat gitu sampai melintasi sungai apa dan sebagainya, enggak ya? Enggak. Jadi cuma dekat ya. Ya, dekat. Kalau SMP sama? Sama juga. Sama SMP. 1, 2, 3. Ya. Lain kalau kita ke sepanjang. Itu baru kita membutuhkan transportasi ya seperti sepeda motor, mobil. Oke. Nah, ada mau disampaikan nggak yang terakhir, karena waktu kita tinggal 4 menit, kepada pemerintah untuk dunia pendidikan di kepulauan?
Mungkin dari Iya. Hendri. Henry, mungkin sekarang pemerintah Kabupaten Sumeneb dengerin kita siaran ya, Ya, live sore semoga. ini. Semoga didengerin. Semoga saja Apa nih? didengerin. Apa ya? Kata-kata dari anak pulau yang sekarang kuliah di Uniba sama STKIP tentang dunia pendidikan di khususnya di Kepulauan Sapeken gitu. Iya. Apa nih? Kayak Ya, Henry. harapan saya semoga pemerintahan Kabupaten Sumeneb lebih memperhatikan lagi kepada kepulauan, khususnya Kepulauan Sapeken untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang kurang yang semestinya harus ada di suatu lembaga. Oke. Kandik Papa? Ya kalau dari saya untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb cukup memperhatikan anak didik yang di kepulauan, dan terutama berikanlah support atau beasiswa biar mereka itu masuk ke jenjang perguruan tinggi seperti itu. Karena mirisnya di kepulauan itu sudah pada saat-saat ini itu sudah jarang karena dikendalakan oleh biaya. Oke. Itu yang saya butuhkan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Oke, mudah-mudahan didengerin ya. Iya. Harapan-harapan dari anak pulau yang sekarang berkuliah di Universitas Uniba sama STKIP. Kak Henry, Kak Andik, Bapak terima kasih banyak waktunya. Udah kita berbagi pengalaman baru tentang anak pulau dan juga masalah perjuangan mengejar pendidikan yang lebih tinggi gitu ya dari anak pulau. Mudah-mudahan apa yang diinginkan nanti, apa yang diinginkan Kak Henry, Kak Andik, Bapak tercapai ya, dan bisa membanggakan orang tua khususnya gitu ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.